Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang kita ke Candi Borobudur. Yeay. Ini vlog yang keempat. Ikuti terus ya. Ikuti terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya guys, kita sekarang baru antri pengecekan suhu badan ya. Ini maksimal 37,3 derajat celcius. Dan kalian yang baru sakit nggak usah kesini dulu ya. Ya, kita sekarang sudah sampai di loket pembayaran. Ikuti terus ya. Tiketnya 20.000, kalau anak 25.000. Ntar kalian dikasih kayak ini hijau-hijau ini tulisan Borobudur. Nggak kelihatan kan? Kawasan ini Candi telah Borobudur difasilitasi menggunakan terakhir zona kesini tuh waktu disinfektan kecil secara nih. berkala. Pastikan Anda juga tetap Wisata. waspada dengan mengikuti protokol Masih kapan kesehatan kali ya? untuk menjaga keamanan. Karena sekarang sedang masa pandemi, maka ada pembatasan jumlah pengunjung maksimal 140 orang pengunjung dan hanya diberi waktu 30 menit. Sedangkan masker wajib dan tidak boleh dibuka sama sekali. Kenapa hanya 30 menit guys? Karena adanya pembatasan pengunjung, yaitu cuma maksimal 140 orang dan kalian di sini wajib mengikuti petunjuk dari pemandu wisata. Ikuti terus ya. Nanti pemandu wisata akan menjelaskan sejarah Candi Borobudur ini. Sayang sekali guys, kita tidak diperbolehkan naik ke atas candi karena waktu yang diberikan terbatas dan harus gantian dengan pengunjung yang lain. Ayo guys, kita dengarkan penjelasan dari pemandu wisata. Jangan skip-skip ya guys, karena info ini sangat penting ya. Untuk masa percobaan, kalau banyak pengunjung membuka masker dan masih bergerombol, tidak jaga jarak, nanti baru ditutup selama-lamanya. Nanti yang kasihan karyawan-karyawan hotel di Yogyakarta. Ini aja lebih dari 1.000 karyawan hotel juga belum kena PHK. Nah ini Borobudur, itu artinya candi di atas bukit. Karena Borobudur, Candi Borobudur dibangun di atas bukit. Di dalam ini ada bukit kecil, gak ada ruangannya. Ketika orang Buddha, masyarakat Buddha ibadah di sini, mereka ibadah di bawah ini sampai puncak.
dan biksu-biksu itu keliling. Kalau orang Islamnya tawaf. Nah di sini batu-batu ini dari Gunung Merapi, dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Salendra, Wangsa Salendra. Jadi usia candi, umur candi 1200 tahun. Sebelum dibangun sekitar Borobudur sebagai pusat masyarakat agama Buddha. Orang Buddha ingin memiliki Candi Borobudur sebagai tempat ibadah. Yang kedua sebagai pusat studi. Yang ketiga ini semacam kitab suci terbuka. Karena pada saat itu orang Buddha tidak bisa membaca pada umumnya, tidak bisa menulis. Kemudian mereka datang ke sini untuk belajar melalui relief-relief atau pahatan-pahatan batu itu. Jumlah batu untuk membangun Borobudur kurang lebih 2 juta batu. Dan arsitek Borobudur namanya Gunadarma. Ada beberapa arsitek, ada arsitek yang membuat patung Buddha, ada arsitek yang membuat relief, ada arsitek yang membuat ornamen. Dan jumlah masyarakat budaya membangun Borobudur kurang lebih 30.000 orang. 30.000 orang. Dan masa waktu untuk membangun Borobudur kurang lebih 3 generasi. Satu generasi 20 tahun sampai 40 tahun. Jadi minimum 60 tahun, maksimum 120 tahun. Nah, ketika Borobudur dibangun abad 8, nah, di sini Borobudur digunakan untuk ibadah itu kurang lebih 200 tahun. Karena pada tahun 1006 ada letusan atau gempa yang besar dari Gunung Merapi namanya Mahapralaya. Ketika ada gempa, banyak orang Buddha meninggal dunia, orang Hindu juga meninggal yang membangun Candi Prambanan. Tapi sebagian masih hidup. Orang-orang Hindu yang membangun Candi Prambanan mereka hijrah ke Jawa Timur. Sekarang tinggal di Gunung Bromo, Masaka Tengger. Kalau orang-orang Buddha, mereka hijrah ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, sebagian mereka hijrah ke daerah Jepara, mereka sebagian hijrah ke daerah Temanggung, di Kampung Kaloran. Dan ini Borobudur tertutup oleh abu, tertutup oleh tanah, dan tertutup oleh semak belukar termasuk rumput-rumputan. Maka Borobudur dilupakan oleh pemeluk agama Buddha. Maka kurang lebih 800 tahun Borobudur hilang, tidak digunakan untuk ibadah, tidak digunakan untuk belajar. Tapi setelah agama Buddha hijrah dari sini, kemudian akhir abad 12 orang-orang Islam datang ke Pulau Jawa. Setiap pagi mereka datang ke sini untuk membersihkan batu-batu candi. Setiap sore hari, petang hari, mereka datang ke sini untuk meditasi atau semedi. Nah, di sini Borobudur ini banyak patung-patung itu hilang karena ketika ada gempa mereka jatuh, mereka runtuh. Kemudian lehernya patah karena mereka terbentur dengan lantai yang terbuat dari batu ini. Dan ini ketika di bawah pemerintahan Belanda, banyak kepala patung Buddha diambil oleh orang Belanda, dikirim ke negeri Thailand. Sampai sekarang berada di Museum Thailand. Dan ini Borobudur direstorasi 2 kali. Pertama kali 1907 sampai 1911 direstorasi oleh masyarakat lokal, masyarakat setempat, dan arsiteknya dari Belanda, namanya arsitek Theo van Erp, bernama Theo van Erp. Itu 100 tahun yang lalu. Tapi renovasi yang kedua 40 tahun yang lalu, 1973 sampai 1983 direnovasi pemerintah Indonesia dan UNESCO. Mas sampai sekarang Borobudur itu dulu aslinya 42 meter tingginya, sekarang 35,5. 1,5 meter di puncak sana itu runtuh, batu-batunya yang puncak sana runtuh, yang bawah sini, fondasi ini itu ambles. Sampai sekarang Borobudur masih ambles. Karena ketika hujan, tanah itu lembek, tidak mampu menahan beban candi. Dari bawah sampai puncak ada 10 tingkatan. Maka Borobudur disebut Dasa Bumi Bodhisattva. Dasa itu 10, bumi itu alam. Bodhisattva itu ajaran. Jadi 10 tingkatan, 10 ajaran agama Buddha. Nah, 10 tingkatan ini dibagi 3 bagian menurut filosofi agama Buddha. Paling puncak sana dikasih stupa induk namanya Arupadhatu. Arupadhatu adalah alam nirwana, alam surga. Yang tengah namanya Rupadhatu, dunia wujud, dunia nyata. Yang paling bawah namanya Kamadhatu, itu dunia nafsu.
nafsu duniawi, hal-hal yang bersifat negatif. Kita lihat di sana. Sebab akibat. Nah, contohnya keluarga di orang-orang yang dua anak, jadi orang-orang di bawah ini membuat jamu bagaimana mencegah kehamilan. Di sini anak sakit untuk dipijit, diminum jamu. Kita bisa melihat beberapa jenis warna batu, warna kuning, warna sedikit cerah, ini yang gelap. Ketika orang sudah membangun Borobudur, mereka kesulitan mendapatkan batu yang sejenis sewarna. Jadi jenisnya beda-beda. Ini positif yang sana negatif. Ini orang tuanya memiliki anak lebih dari 2. Jadi anak-anak di bawah ini tidak mendapatkan kasih sayang selayaknya, sewajarnya, karena orang tua harus kerja ekstra. Di sana anak muda yang sedang mabuk-mabukan, yang lain dan tari menari seperti diskotik. Oh nggak bisa, cuma sampai sini. Orang-orang sini ini sedang berkata gosip, sedang mengumpat. Ini sedang berkata gosip, sedang mengumpat, ya. Jadi kalau orang mengumpat itu sesuatu yang negatif, setelah mereka mengumpat wajahnya buruk, rupanya buruk. Makanya ini masih ada tulisan dari bahasa Pali, karena orang Buddha menggunakan bahasa Pali, namanya Wirupa. Wirupa itu hanya wajah buruk. Wi itu buruk, rupa itu wajah. Di sana masih banyak relief di sekitar pondasi di sini. Totalnya 160 relief di sini di level ini. Kalau total di Borobudur dari bawah sampai puncak 1460 relief totalnya. Ini satu relief. Jadi sebelum relief dipasang, sebelum dipahat, pertama kali batu dipasang, ditata seperti ini satu-satu. Setelah ditata kemudian dibuat desain. Proses terakhir adalah pemahatan. Nah, mari kita lihat. Jadi gitu guys, sejarah Candi Borobudur. Kalian kesini tidak hanya berwisata, tapi juga bisa belajar sejarah Candi Borobudur. Buka dong. Nggak boleh dibuka. Kenapa kok nggak boleh dibuka? Nggak boleh dibuka. Kenapa kok nggak boleh dibuka? Ntar kalau dibuka wisatanya ini tutup dong selamanya. Kata Jadi siapa? tergantung pada pengunjung yang mau kesini. Nggak boleh buka masker sama sekali. Ini percobaan. Dalam masa percobaan ya. Iya, Tetap taat berarti ya. iya dong. Cukup sampai sini ya guys. Maaf ya kalau aku nggak buka masker, karena sudah jadi peraturan di masa pandemi ini. Tetap safety ya, semoga virus corona segera berlalu. Guys, ini aku udah sampai di parkiran. Tunggu vlog aku selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.